warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di blog Kegawat Daruratan dan Metodologi Riset Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Perkenalkan, saya Dr. Hafifah Rahma Ar-Razi, spesialis emergency medicine. Saya staf pengajar bagian bedah Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul intoksikasi. Menurut Paracelsus, yang dikenal sebagai pionir toksikologi, memaparkan bahwa semua zat adalah racun, tidak ada yang bukan racun. Dengan dosis yang tepat, dapat membedakan antara racun dan obat. Racun merupakan zat yang dalam jumlah kecil akan merusak susunan anatomi dan fisiologi organisme hidup. Jadi, semua bahan kimia memiliki potensi untuk menjadi racun jika diberikan dosis yang cukup besar. Racun adalah suatu zat yang dalam jumlah tertentu bila masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi kimiawi yang akan menyebabkan penyakit dan kematian. Definisi keracunan atau intoksikasi adalah suatu kejadian di mana organisme hidup kontak dengan zat kimia atau racun yang mempengaruhi fungsi sistem organ. Racun mampu menghasilkan respon yang merusak sistem biologis organisme hidup yang akan memperlihatkan tanda dan gejala klinis sebagai akibat dari keracunan. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek yang kurang baik dari racun pada organisme hidup. Dalam ilmu toksikologi kita akan mempelajari berbagai macam, di antaranya adalah toksikokinetik, dapat dipelajari penyerapan, distribusi, ekskresi, metabolisme, serta eliminasi racun dari tubuh. Juga kita dapat mempelajari toksikodinamik, di mana kita mempelajari efek yang merugikan dari zat beracun pada tubuh, hingga riset dan juga obat-obatan yang dapat dipakai untuk penanganan keracunan. Bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan meliputi obat-obatan terlarang, pestisida, racun dari tanaman maupun hewan, senjata kimia, unsur-unsur radioaktif. Mekanisme etiologi ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan maupun tidak disengaja. Seperti kecelakaan, bisa jadi tidak sengaja melakukan karena tidak sengaja minum atau tidak sengaja terpapar oleh racun. Percobaan bunuh diri, mungkin ada masalah psikologi yang diderita oleh pasien. Kemudian kriminal, ini merupakan perbuatan kesengajaan memberikan zat racun kepada penderita keracunan. Rute atau situs paparan meliputi tertelan, umumnya adalah zat-zat yang bisa dimakan atau diminum, yang bisa masuk ke dalam saluran cerna. Kemudian inhalasi, umumnya adalah zat-zat yang berupa gas masuk ke dalam saluran nafas. Kemudian topikal, zat-zat yang dapat terpapar pada kulit, bisa berupa gas, bisa berupa cair dan padat. Kemudian injeksi yang disuntikkan, bisa melalui pembuluh darah intravaskular, bisa melalui otot intramuskular, dan juga intraperitoneal. Efektivitas paparan yang paling baik adalah melalui intravena dibandingkan dengan inhalasi intraperitoneal, intramuskular, melalui hirupan, kemudian konsumsi melalui saluran cerna, dan topikal. Jadi apabila rute paparannya masuk melalui intravena, maka akan sulit dicegah dan dieliminasi daripada yang lainnya. Waktu paparan meliputi akut, subakut, subkronik, dan kronik. Waktu paparan yang akut
terjadi kurang dari 24 jam, biasanya hanya 1 kali terpapar. Subakut terjadi sudah selama 1 bulan, biasanya dengan dosis yang diulang-ulang. Begitu pula dengan subkronik berlangsung 1-3 bulan dan kronik lebih dari 3 bulan. Gejala klinis yang umum dapat ditemukan pada kasus-kasus keracunan meliputi koma atau mengantuk, drowsiness. Ini terjadi pada kasus-kasus keracunan alkohol, obat-obatan seperti antidepresan, antihistamin, antipsikotik, barbiturat, dan obat-obatan lainnya. Kemudian dari bau-bauan yang dapat kita temukan pada saat pasien berbicara ataupun kita merasakan bau dari nafasnya, seperti bau alkohol, bau bawang putih pada kasus-kasus arsen, organofosfat, fosforus, kemudian bau aseton, bau pungen, dan bau-bau khas lainnya yang harus kita kenali. Kemudian pada mata, yang perlu kita nilai adalah miosis dan midriasis. Umumnya kita temukan miosis pada kasus-kasus keracunan jamur, narkotik, organofosfat. Kemudian mata yang mengalami dilatasi atau midriasis dapat kita temukan pada kasus-kasus keracunan amfetamin, antihistamin, atropin, barbiturat, dan lain-lain. Kemudian nistagmus dapat kita temukan pada kasus barbiturat, phenytoin, sedatif, dan lain-lain. Kemudian gangguan dari penglihatan maupun gangguan dari halusinasi dapat kita temukan pada kasus-kasus seperti ini. Mulut yang kering dapat ditemukan pada kasus-kasus keracunan amfetamin, antihistamin, atropin, dan narkotik. Kemudian hipersalivasi atau kelebihan dari sekresi air liur dapat kita temukan pada kasus arsen, korosif, merkuri, mushroom, organofosfat. Kemudian perubahan warna pada gusi dapat kita temukan pada keracunan logam. Gastrointestinal berupa gejalanya adalah kolik abdominal, dapat kita temukan pada kasus-kasus seperti arsenik, keracunan logam berat, keracunan mushroom, keracunan narkotik withdrawal, dan keracunan organofosfat. Konstipasi dapat kita temukan pada keracunan logam dan narkotik. Diare dapat kita temukan pada kasus keracunan arsenik, asam borat, dan besi, mushroom, dan organofosfat. Begitu muntah-muntah dapat kita temukan pada kasus keracunan asam borat, kafein, korosif, logam berat, fenol salisilat, dan teofilin. Kulit yang mengalami keracunan dapat menimbulkan gejala seperti bula pada beberapa kasus yang bisa adik-adik lihat seperti ini. Kemudian cyanosis, kemudian jaundice, kemudian bekas dari suntikan, kemudian purpura, kemudian kemerahan, dan berkeringat banyak. Gangguan pada neuromuskular dapat kita temukan beberapa gejala seperti fasikulasi, ya, kemudian kejang, kemudian paralisis, ataksia, bisa dibaca pada kasus-kasus di sampingnya. Kelainan tanda vital berdasarkan mekanisme dan penyebab potensial intoksikasi. Jadi yang kita nilai di sini adalah kelainan hipertermia, hipotermia, sinus takikardi, dan sinus bradikardi. Umumnya mekanismenya bermacam-macam. Ya, hipertermia bisa karena gangguan produksi pelepasan atau fungsi neurotransmitter.
penyebab potensialnya golongan stimulan, antipsikotik, withdrawal, alkohol, antikolinik, dan lain-lain. Adik-adik bisa baca mekanismenya dan juga penyebab yang dapat menyebabkan gejala ini. Kelainan tanda vital lainnya yang bisa kita temukan pada kasus keracunan adalah takipnea, bradipnea, hipertensi, dan hipotensi. Adik-adik bisa lihat mekanismenya, kemudian penyebab potensinya apa-apa saja seperti yang tertera pada slide ini. Berikutnya kita beralih pada penata laksanaan. 7 langkah penata laksanaan keracunan. Di antaranya adalah resusitasi dan stabilisasi, kemudian evaluasi dan definitif diagnosa, dekontaminasi, absorpsi racun dengan eliminasi, kemudian pemberian antidotum, perawatan suportif, dan disposisi. Saat melakukan resusitasi dan stabilisasi, itu adalah langkah awal kita dalam melakukan penata laksanaan. Apapun kondisinya, kita tetap harus mulai melakukan penilaian dan penata laksanaan mulai dari airway, breathing, dan circulation. Airway yang perlu kita lakukan adalah menilai airway, kemudian mengatasi, membersihkan airway, kemudian mempertahankan patensi airway. Ya, pada kasus-kasus penurunan kesadaran yang perlu kita perhatikan di sini adalah berupa muntahan yang dapat mengganggu dari patensi airway. Bila memungkinkan, kita lakukan suction, dan bila memungkinkan kita pasang alat-alat untuk airway seperti pasang OPA atau NPA, kemudian baru di suction, kemudian baru kita pertahankan patensi airway sebaik mungkin. Monitoring dan evaluasi yang ketat. Di berikutnya adalah breathing. Bila mengalami sesak nafas atau saturasi yang menurun, maka kita berikan oksigen dosis tinggi sesuai dengan kebutuhan. Harapannya oksigen yang dipenuhi adalah 95% ke atas. Tapi tidak semua kasus harus memenuhi kriteria tersebut. Ada beberapa kasus intoksikasi di mana saturasi oksigen dipertahankan di bawah 90%. Kemudian sirkulasi. Dari sirkulasi kita harus tahu cara menilai, kemudian melakukan penata laksanaannya, ya. Kita mulai dari pemeriksaan refill capillary time, kemudian memeriksa nadi, kemudian melakukan pengukuran tekanan darah, mengetahui tanda-tanda shock sehingga kita dapat memberikan cairan sesuai dengan kebutuhan yang bagi penderita keracunan. Selanjutnya, setelah melakukan tata laksanaan awal, kita dapat mulai melakukan evaluasi klinis dan definitif diagnosa. Dimulai dari anamnesa, apakah racun masuk atau terpapar ke dalam tubuh, berapa jumlah racun yang sudah masuk atau terpapar, sudah berapa lama kontak dengan racun, pertolongan pertama apa yang sudah diberikan, bagaimana kondisi psikologi penderita, dan gejala apa saja yang telah dialami penderita. Namun, pada anamnesa kali ini, sebagian kasus yang ada di IGD tidak menemukan zat racun yang sebenarnya. Umpama pasien ditemukan dalam kondisi tidak sadar dengan mulut berbuih, kemudian lalu dilarikan ke rumah sakit tanpa mengetahui penyebabnya apa. Tapi di dekat tempat tidur pasien ditemukan
satu botol obat yang sudah kosong. Nah, dari situ kita tidak tahu apakah penyebab dari keracunan ini. Jadi kita jangan berpuas diri mendapatkan diagnosa dari anamnesa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan adalah kita harus kenali dulu gejala-gejala keracunan, kemudian seperti yang sudah dipaparkan di atas, kemudian baru kita kumpulkan gejala klinis tersebut. Tujuannya adalah menilai toksidrom dari pasien ini. Jadi toksidrom adalah kumpulan gejala klinis yang digunakan untuk membantu menentukan zat penyebab keracunan yang masuk ke dalam tubuh. Di mana pendekatan ini adalah pendekatan yang paling mudah dan paling praktis dalam menyelidiki kemungkinan zat tertentu yang menyebabkan keracunan. Lalu beralih ke investigasi laboratorium dan pemeriksaan elektrokardiogram. Nah, ini adalah beberapa toksidrom yang perlu kita nilai. Ya, ini adalah salah satunya adalah toksidrom kolinergik, di mana ada tanda gejalanya yang bisa dibaca di sini, adik-adik. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa, dan ini adalah contoh dari keracunan dari kolitoks yang ditemukan pada toksidrom kolinergik. Jadi semua toksidrom kira-kira ada 7. Selanjutnya tata laksana yang kita lakukan adalah dekontaminasi. Jadi tidak semua pasien keracunan bisa dimasukkan langsung ke dalam ruang IGD. Karena apa? Karena bisa jadi zat racun yang ada yang terpapar pada penderita keracunan dapat menyebar atau menimbulkan penyakit dan meracuni petugas-petugas kesehatan yang ada dalam ruang IGD. Oleh karena itu, perlu dilakukan dekontaminasi. Dekontaminasi bisa dilakukan di pre-hospital dan bisa dilakukan di hospital. Pada kasus-kasus yang banyak, setelah dilakukan dekontaminasi, maka dilakukan di triase lapangan, kemudian baru dilakukan berujukan ke rumah sakit. Apabila di rumah sakit, maka dekontaminasi dapat dilakukan di daerah yang terdekat dengan IGD, mudah diakses atau dilalui ke IGD, kemudian aman dan tidak langsung berhubungan dengan IGD. Hospital fase tentunya peralatan dan fasilitasnya jauh lebih lengkap. Stop dulu. Ini adalah gambar yang barusan adalah gambar contoh ruangan untuk dekontaminasi, di mana ruangan tersebut harus terbuka lebar, sirkulasi udara baik, kemudian tersedia peralatan yang cukup untuk dekontaminasi. Apalagi harus difikirkan bahwa ruang dekontaminasi cukup untuk menampung beberapa kejadian kasus keracunan massal. Kemudian lakukan dekontaminasi, salah satunya adalah dekontaminasi mata dan kulit. Maka dimulai dengan penolong memakai alat pelindung diri terlebih dahulu, lalu pindahkan korban ke ruang dekontaminasi, lalu lakukan pencucian baik tubuh maupun mata yang terkena sekitar 2-5 menit, sedangkan irigasi mata bisa berlangsung 10-15 menit.
Semua pakaian harus dilepas pada kasus-kasus keracunan yang terpapar ke kulit, kemudian dicuci dengan air bersih, kemudian pemberian sabun pada permukaan kulit. Apabila ditemukan blister atau bula, maka jangan dipecahkan, tetapi diberikan Fuller's Earth atau Attapulgite, lalu dibilas lagi selama 10 menit. Setelah kuku-kuku dibersihkan, kemudian setelah prosedur selesai, beri pakaian kering. Kita berlanjut yang keenam, yaitu absorpsi racun dan eliminasi. Ada beberapa macam cara tergantung tingkat keparahan, yaitu forced alkaline diuresis. Forced alkaline diuresis ini bisa diberikan sejumlah larutan cairan melalui infus, baru kemudian dilakukan diuresis dengan pemberian obat-obatan diuretik, umumnya diberikan furosemid. Atau forced acid diuresis, ini jarang dilakukan, umumnya dilakukan pada kasus-kasus quinin, amfetamin, dan fenfluramin. Prosedurnya mirip dengan forced alkaline diuresis, hanya menambahkan 1,5 gram amonium chloride pada larutan normal salin. Kemudian dapat diberikan multiple dose aktif charcoal, ini pada kasus-kasus keracunan yang meliputi gastrointestinal. Kemudian, tapi tidak semua activated charcoal ini dapat diberikan pada semua kasus keracunan. Pada kasus-kasus berat dilakukan hemodialisis, hemoperfusi, hemofiltration, dan peritoneal dialisis. Selanjutnya antidotum. Permasalahan yang ada di beberapa rumah sakit adalah tidak tersedianya atau hanya sedikit tersedia antidotum, sehingga tidak dapat melakukan penanganan keracunan secara maksimal. Antidotum yang dapat diberikan pada kasus-kasus keracunan seperti acetaminophen adalah N-acetylcysteine dengan dosis 140 mg per kilogram berat badan, kemudian dilanjutkan 70 mg per kilogram berat badan setiap 4 jam secara intravena. Nah, ketersediaan N-acetylcysteine yang berbentuk ampul itu sangat terbatas di Indonesia. Itu salah satunya. Yang lain bisa dibaca pada slide ini. Selanjutnya, perawatan suportif. Perawatan suportif umumnya dilakukan di ruangan atau ruang ICU. Perawatan ini merupakan perawatan lanjutan yang dilakukan di IGD, di mana dilakukan perawatan support terhadap airway, breathing, circulation, dan melakukan upaya eliminasi racun dari dalam tubuh. Selanjutnya adalah disposisi. Pasien yang mengalami keracunan meskipun kelihatan ringan, tetapi bahan yang menyebabkan keracunan tidak diketahui penyebabnya, sebaiknya dirawat inapkan. Akan tetapi bila ada pasien-pasien yang pulang dengan gejala yang sangat ringan dan membaik saat perawatan di IGD, agar diberi edukasi, di mana bila ada keluhan kembali segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Sekian dari saya untuk kasus intoksikasi, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.